TV bersama saya Fairuz di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Paduka Yang Mulia Saibatin Puniakan Dalem beliau, Pangeran Edward Syah Pernong, Sultan Skalabrak yang di Pertuan ke-23. Halo Pun, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Ini namanya sangat panjang ya Pun ya. Suatu kehormatan untuk saya bisa ngobrol sama Pun hari ini. Ya, sama-sama. Nah Pun, kita di sini agak sedikit santai ya Pun, izin hari ini. Nah kalau untuk boleh tahu nih Pun, kesibukan akhir-akhir ini apa sih Pun? Ya, kesibukan hari-hari ini ya, selain tentu kegiatan keluarga, saya sering ya pulang kampung. Sejak selama dinas selama ini dari dulu jarang menyentuh keluarga besar. Oh gitu. Jarang menyentuh masyarakat adat karena kegiatan saya banyak di luar. Jadi jarang ketemu ya Pun ya? Iya, jarang. Saya dinas di Jakarta, Bandung, Semarang, di Maluku Utara, Palembang, sehingga kesempatan jarang ketemu. Setelah sekarang lah saya banyak untuk jadi lepas kangen juga sama keluarga ya Pun ya, luar biasa. Pun, kalau boleh kita tahu nih, izin bertanya nih, masa kecil Pun tuh seperti apa sih? Boleh diceritain nggak sedikit? Ya. Masa kecil saya sama seperti masa kecil anak-anak sebaya, khususnya saya hidup seorang Lampung ya, yang akrab dengan keluarga, tetangga, dan sanak saudara. Saya memang lahir di Jakarta, tapi kemudian saya ikut orang tua saya di Batu Raja, Sumatera Selatan. Kebetulan kakek saya dulu dinas di sana. Di waktu itu ada kewedanaan Wedana Ogan Ulu. Ayah saya juga di sana juga ya Pun ya. Ayah saya setelah berhenti dengan hormat sebagai tentara, kemudian alih profesi ke tugas ke Pamong Kerajaan dan dinas di Batu Raja. Jadi saya ya di Batu Raja itu kan banyak sungai, kemudian gua-gua, jadi ketemu dengan sama rekan-rekan itu sering menyusuri sungai-sungai, loncat-loncat, berenang, lain sebagainya. Itulah selama saya di Batu Raja. Kemudian setelah itu baru saya sekitar 4 tahun, saya ikut kakek saya. Terus sekolah karena kakek saya pindah ke Provinsi Lampung, saya lebih dekat dengan kakek. Oh oke. Jadi oleh ayah saya sama ibu saya ikut kakek saya ke sini. Saya tinggal di Lampung. Berarti Pun ini kan lebih dekat sama kakek. Ya. Nah, kalau misalkan dari kakek Pun sendiri, ada nggak sih kenangan yang masih sangat teringat sampai sekarang? Kakek saya itu seorang pejuang. Kemudian orang pada generasi terakhir di dalam adat Skalabrak Sukaraja. Artinya orang yang saat itu punya kedudukan sebagai primus inter pares dalam suatu komunitas masyarakat adat di daerah Lampung Barat. Sekenangan saya tentu saya banyak menyerap ajaran-ajaran kehidupan, nilai-nilai patriotis sebagai seorang pejuang. Dia banyak menggulirkan cerita-cerita kepatriotan, bagaimana mempertahankan NKRI, bagaimana menghadapi Jepang, bagaimana menghadapi penjajah. Sebagai key person daripada adat, banyak memberikan saya gambaran bagaimana untuk menata kehidupan, mengurus keluarga besar, sebagai orang Lampung yang harus hidup guyup, memberikan perhatian kepada keluarga dan bermanfaat untuk keluarga besar, bermanfaat untuk orang lain. Iya, luar biasa. Pun, kalau boleh kita tahu nih Pun, hobi dari masa kecil tuh apa sih Pun? Masa kecil seperti anak-anak biasa lah saya. Berenang-berenang, main layangan, main kelereng, potok lele, main segala macam, kemudian kejar-kejaran, main sumputan, perang-perangan biasa itu sama. Saya masa kecil saya sama dengan mantan Bupati Lampung Selatan yang sekarang anggota DPR, Zulkifli Anwar. Oh iya. Itu sahabat saya itu, dia lebih tua
dari saya itu sahabat saya itu kawan bergelut saya itu. Luar biasa. Istilahnya kawan bergelut. Kadang-kadang kami sama-sama, kadang-kadang kami musuhan, ribut, terus sampai sekarang. Tapi tetap teman baik. Iya, ya, sudah saudara. Kalau Anwar itu sudah saudara. Pun, terus kalau misalkan cita-cita pun semasa kecil itu sebenarnya apapun, apakah memang berkarir di polisi ini memang cita-cita dari pun kecil, atau justru sebelumnya di masa kecil pun punya cita-cita yang berbanding terbalik dengan sekarang? Ayah saya itu tentara, pejuang kemerdekaan, yang dulu dia angkatan pertama di sekolah perwira di Pribem di Palembang, kemudian masuk tentara, pernah ke beberapa daerah wilayah operasi, misalnya di Ambon, waktu itu melawan Republik Maluku Selatan, kemudian juga DTI, kemudian juga pernah Anisele pada saat itu. Jadi saya terbentuk dari melihat ayah saya itu sebagai sosok seorang pejuang gitu. Tentara, walaupun setelah itu diminta berhenti dengan hormat dan masuk, tapi sikap, gaya, tampilan ini kan tetap namanya tentara didikan zaman Jepang. Ini kan Gyugun, ya kan. Kemudian kakek saya juga tentara. Jadi memang udah Iya, kakek saya itu pejuang. Jiwa pejuangnya. Iya, kakek saya itu pejuang dan tentara dan dinas aktif juga di Kepabong Prajan. Jadi saya itu dari kecil itu bercita-cita menjadi tentara. Oh, oke. Gitu, Jadi memang udah sejalan ya pun sama cita-cita masa kecil. Iya, Luar tentara. biasa. Tapi akhirnya perjalanan membuat saya jadi polisi. Tapi gak jauh beda ya pun, sama-sama pejuang kan pun. Oh iya. Nah, kalau boleh cerita nih pun ini berapa bersaudara pun? Saya 7 bersaudara. Pun, maaf, anak keberapa? Saya anak kedua, satu-satunya laki. Wah, luar biasa. Dari 7 bersaudara. Nah, pun kan berarti saudara perempuan semua nih. Perempuan semua. Sebagai seorang laki-laki kan pasti tanggung jawabnya besar nih pun, ya kan pun. Nah, kalau dari pun sendiri, gimana sih cara mendidik adik-adik pun ke dunia gitu pun? Sebagai anak Lampung, di seluruh masyarakat Lampung itu sama. Buat seorang anak laki-laki itu sejak dari kecil disiapkan untuk bertanggung jawab. Terhadap saudara-saudaranya, terhadap kerabatnya, handai tolanya. Hampir di semua komunitas di Lampung ini, itu adalah bagian yang selalu diajarkan oleh nenek, oleh kakek, oleh paman. Kemudian kita ini kan, Lampung ini keluarga besar. Kalau di daerah Jawa, saya sekolah Jogja, komunitas itu terdiri dari keluarga Batih. Yang disebut keluarga itu istri, suami, dan anak. Tapi kalau Lampung tidak, yang disebut keluarga itu keluarga besar. Semua keluarga banyak, ya, berayan. Dan keluarga besar itu punya peran yang sangat menentukan, hampir sama dengan keluarga dekat. Bahkan di beberapa kegiatan, keluarga besar itu lebih mengambil peran daripada keluarga-keluarga inti. Dan di setiap masyarakat Lampung rata-rata begitu. Peran keluarga besar itu sangat. Nah, saya hidup di tengah masyarakat yang sangat memperhatikan keguyuban dan terhadap keluarga besar. Bagaimana untuk memerankan diri, memperhatikan dan membantu menolong keluarga besar supaya kita bisa hidup guyup dan hidup di tengah-tengah keharmonisan. Nah, itu saya. Nah, pun kalau sebagai sosok kakak laki-laki sendiri di keluarga nih pun, pernah nggak sih pun ngusilin adik? Kan sebagai rata-rata pun anak laki-laki itu kan terlahir usil, ada beberapa yang usil atau mungkin dia jahil sama adeknya pun seperti itu atau tidak? Saya sejak kecil umur 4 tahun sudah ikut kakek saya di Lampung ini, dan saya punya kakak perempuan 1. Sedangkan adik-adik saya ikut ayah saya dan ibu saya di Batu Raja. Jadi yang ada di saya itu adalah rasa apa? Rasa, kata orang Lampung, tiram. Selalu rasa rindu saya dengan ibu, bapak, saudara. Karena mereka kan masih kecil-kecil jauh. Yang dekat dengan saya ini hanya kakak saya dan ada kakek saya. Adik saya sekarang ini ada Erlina di sini. Hanya kami bertiga itu ikut. Karena saya ini hidup dalam satu
keluarga yang dibimbing oleh kakek, hampir tidak pernah melakukan hal seperti itu. Malahan mungkin itu hal yang bisa mempunyai kesan yang sangat ini ya, sangat berkesan mungkin tentang masa kecil kalau itu lakukan. Tapi saya enggak waktu itu, karena kakek itu sangat kayak setiap maghrib, setelah sholat duduk mulailah diajarkan tentang bagaimana menjadi orang Lampung, hampir setiap hari gitu. Adik-adik itu di belakang, dan hierarkis itu diterapkan dengan jelas bahwa yang kakak itu ngayomi, kemudian adik itu harus hormat, semuanya. Jadi diajarkannya seperti diterapkan itu ya, dengan kakek saya itu rigid ngatur hal seperti itu. Bahkan semua sepupu saya dikumpulkan semua oleh kakek saya di dalam satu, diasuh oleh kakek saya semua, sepupu saya, untuk menempatkan supaya nanti anak cucunya itu guyup, harapannya, walaupun kadang-kadang di dalam perkembangan ada dinamika. Gitu. Pun kalau di masa kecil pun sendiri kan terlahir sebagai seseorang yang mempunyai darah khusus gitu ya Pun, maksudnya Pun kan pemangku adat gitu ya Pun. Nah kalau dari masa kecil Pun apa sih, ada kegiatan nggak dari pemangku adat saat kecil gitu Pun? Oh iya, kakek saya itu raja adat sultan di Skalabra, Paksian Penong. Lampung Barat itu ada 4 kepaksian yang hidup sejak abad ke-13. Dalam kesehari-harian ya kita itu tentu pertama diajarkan tentang agama. Kemudian untuk belajar memahami adat istiadat itu sering dibawa, nyambangi, datang ke sana keluarga itu udah bagian hampir tiap hari itu. Jadi jarang juga saya, walaupun keluarga besar sering datang, tapi yang paling banyak saya sering dibawa oleh kakek saya itu nyambangi, kita yang datang ke sana kemari itu memang kerja kakek saya ikut. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan sekarang hipun, musyawarah, saya kecil-kecil itu duduk nggak ngerti apa-apa sambil tidur saya. Tidur di samping, iya, di kasur itu tidur ikut, kemudian tidur saya. Kenapa? Karena ikut dalam hukum, bagaimana ada masalah, bagaimana persoalan, kemudian ada pernikahan, perkawinan, ada kegiatan, kakek itu memberikan arahan kepada tokoh-tokoh, kepala-kepala suku, kepala-kepala subai, kepala-kepala kebu, yang bukannya Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Pengsiu, itu kan banyak pergeseran kerabat-kerabat Skalabra yang ke sana. Dan saya ikut kesakan. Jadi saya paham tentang tatanan, tata titinya, walaupun saya belum paham konten pembicaraan, sudah biasa saya. Sampai tiduran lah saya. Tetap ikut ya Pun ya. Nah Pun, kalau di masa sekolah nih Pun, mungkin Pun ada nggak sih prestasi yang dicapai semasa SD? Saya ini sedang-sedang saja. Pintar enggak, hebat enggak. Saya ini tergantung kata orang, melong banyak baik. Ikut-ikut orang aja pokoknya. Sedang-sedang saja saya ini. Dalam prestasi akademis sedang-sedang saja. Hal-hal lain saya ya sedang-sedang saja lah. Saya lebih senang ikut ya, kalau ada orang yang maju kita ada di belakangnya aja. Bukan nggak menonjol saya ini. Jadi dari kecil justru tidak terlalu menonjol ya Pun ya. Sampai besar juga nggak menonjol saya. Maksudnya biasa-biasa saja. Sebiasa-biasa saja saya ini. Pun, kalau boleh cerita, ada nggak sih Pun masa kecil atau mungkin masa-masa saat sama keluarga gitu ya Pun, sama sepupu atau sama saudara yang lain, itu yang mungkin bisa dibilang cerita Pun yang bisa menginspirasi kita saat kecil gitu Pun? Saya ini sejak kecil yang saya ingat, saya diperhatikan kakek saya, sejak kecil saya itu sudah belajar silat. Oh oke. Gitu kan. Jadi dari kecil belajar silat ya Pun? Kakek saya itu mengambil pendekar-pendekar dari kampung saya. Tapi bukan, saya ini kan gini, saya di Skalabra itu kepaksian Penong. Di sana ada 4 paksi, 4 pemegang kebesaran adat di Skalabra itu.
ada kepaksian Belungu, kepaksian Nyerupa, kepaksian Bejalan Diwai. 4 kepaksian ini duduknya sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidak yang lebih besar. Tetapi oleh kakek saya selalu diambilkan pendekar-pendekar dari kepaksian Belungu. Dari, saya ingat guru saya dulu ada namanya Mat Umar, itu dari Kedamaian, kepaksian Belungu. Ada lagi itu Mat Paya, itu jaga-jaga silat Melayu semua. Terus saya juga belajar dulu ada Tuyuk Buyut saya, kakek pamannya nenek saya namanya Tuyuk Madat, itu jagoannya. Jadi saya dari kecil sekali sudah belajar silat, dilatih silat. Ternyata itu memang untuk seorang anak laki-laki memberikan sebuah bentuk pemilihan karakter, menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang tidak pernah ragu, menjadi orang yang tidak pernah gentar dan tenang. Apapun masalah kita tenang, dan kita tidak pernah merasa takut apapun bentuk, karena dari kecil kita sudah dibiasakan dengan wejangan-wejangan dari para guru. Nah, itu yang saya rasakan. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari dan anak-anak juga kawan sering begitu, jalan ke sana. Nah, anak-anak nakal zaman dulu kadang-kadang pulang sekolah kita nggak bisa lewat sini, karena udah dihadang anak-anak sini, kita lewat sana. Gitu. Tiap malam minggu kita jalan-jalan ke pasar, udah nggak bisa lewat Enggal lagi, karena udah dihadang anak-anak Enggal, kita lewat Rawa Bengkel. Oh gitu. Tapi kalau pas ketemu mentok, wah di situ nggak pernah lari saya. Gitu. Luar biasa. Kalau dari silat sendiri pun menekuninya sampai usia berapa pun? Kalau silat itu saya sampai SMP. Nah itu saya belajar silat Melayu, kemudian silat Komango. Nah itu saya belajar sampai SMP. Kemudian setelah itu saya sekolah di Bandung. Sebentar kemudian masuk ke Jogja, sekolah di Jogja. Oh gitu, oke. Pun nanti mungkin kita akan cerita masa-masa sekolah pun di Jogja. Tapi kita akan break sebentar, tetap di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Oke teman ngopi, kembali lagi bersama saya Fairuz di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Oke, Pun, kita tadi udah cerita masa kecil Pun ya yang sangat luar biasa. Pun, kita sekarang beranjak ke masa kuliah atau remaja nih Pun. Kalau Pun tadi ceritakan di Jogja kuliahnya ya Pun ya, pernah bersekolah di Jogja. Pastikan ada perbedaan budaya ya Pun antara Jogja dan juga di Lampung. Nah, kalau boleh tahu nih Pun, gimana sih Pun menyesuaikan diri di sana gitu Pun? Ya. Bagi saya sangat bersyukur pernah bersekolah di Jogja. Dari Jogja lah saya banyak memahami, bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan akademis, tapi tentang ilmu kehidupan. Jogja adalah kampung kedua saya. Sampai sekarang pun kalau saya ada waktu saya ke Jogja, hanya untuk duduk ngelihat Malioboro lagi, ngeliat kampus. Putri-putri saya dulu waktu masih kecil saya bawa ke sana, anak-anak saya juga ke sana untuk melihat di sini tempat ayahnya sekolah dulu. Saya sebagai anak yang dibesarkan di Lampung, kemudian istilahnya dulu anaknya Sebatin, cucunya Sebatin, kan yang selalu dikelilingi orang. Masuklah saya di Jogja, itu kan hidup sendiri, mulai dari segalanya harus dilakukan sendiri. Yang selama ini jalan ada Hulu Balang, ada Mama, ada Minang, semua diurus sampai sana sendiri saya. Sendiri ya Pun ya. Sudah mulai harus sendiri. Pertama kali mulai dari makan. Kita ini orang Lampung kan makannya banyak. Saya ingat pertama kali indekos pertama itu all-in semua makan di sana. Begitu saya siang pulang dari kuliah melihat makanan, saya pikir untuk saya sendiri
Kena satu racang itu apa itu, satu tempat makan itu bisa saya makan terus habis oleh saya. Saya nggak tahu bahwa orang-orang di sana itu makannya teratur dan tidak seperti orang Lampung, makannya banyak. Ya saya dengar waktu saya selesai itu apa puntelas sudah habis katanya. Gak ada berapa orang lapor. Tiba terpikir saya, mungkin ini jatah untuk berapa orang. Saya habisi sendiri. Waduh, dong hati saya. Bagi saya kita kan makan juga ya. Nasi apa segala macam. Cara kita kecil dulu kan, selalu berbagi. Nah, dari situ saya berarti harus tahu. Di tempat kos saya ngambil bagian sedikit saja. Sudah itu sisanya saya makan di luar. Jadi mulai kendalikan diri apa? Mulai harus pandai berbagi. Dari sana bukan saya sendiri. Ada orang kawan lain, mungkin itu tidak cukup. Tapi tetap harus saya bagi dan saya ambil cari tempat lain supaya saya cukup. Nah, saya mulai saya belajar begitu. Nah, kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, so dulu ya biasa saya kan hidup di Lampung. Biasa sampai sekarang anak-anak Lampung itu kan nakal-nakal, temperamen, nggak bisa ini. Itu harus sudah saya buang. Karena saya hidup di tanah orang yang notabene tempat kota pelajar. Ya saya mulai banyak untuk bisa saling memahami dengan orang. Jadi apabila kita ingin diterima orang, kita harus bisa menerima orang. Apabila kita ingin orang itu baik dan orang, kita harus baik. Kalau kita selalu naik darah, segala macam, gak punya kawan. Dan paling susah kalau di tempat orang lain gak punya kawan, satu saat dua kita masih pakai wesel. Di wesel belum nyampe, siapa yang bantu? Bingung kalau gak kawan. Harus banyaklah berkawan. Terutama saya, karena saya di tetangga saya di sana di Jogja juga dekat dengan masyarakat yang di perkampungan di Baciro saya. Baciro itu di kota Jogja, tapi banyak masyarakatnya di sana, masyarakat asli ya. Saya interaksi dengan masyarakat sana dan saya belajar bagaimana caranya orang Jawa, orang Jogja berkomunikasi dengan baik, guyup, baik. Kalau mau dilayani orang harus jadi pelayan. Kalau orang baik, kita harus baik sama orang. Nah, dari situlah banyak yang diajarkan oleh Jogja kepada saya, sehingga saya muncul sudah sebagai orang Lampung yang mengerti bagaimana bertata krama untuk bisa hidup bersama orang lain. Itu penting. Hidup bersama orang lain itu penting, karena orang lain itu punya kepentingan. Dan orang lain itu punya hal-hal yang sama seperti kita dimaunya. Dan itu bergulir pada saat menjadi seorang pemimpin dalam skala kecil ke bawah. Kalau anak buah itu hidupnya susah, kita senang, itu kerjaannya tidak maksimal. Tapi kalau kita bisa nonton, anak buah bisa nonton, ya, kita makan enak, anak buah makan enak, makan enak, maka pekerjaan dia akan maksimal. Dan yang bekerja itu mereka. Kita lebih sebagai pengambil keputusan. Betul. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita untuk merangkul supaya memotivasi supaya mereka menjadi orang-orang yang mempertaruhkan waktunya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah kita. Dan itu hanya saya dapat waktu itu karena saya sekolah Jogja. Kalau saya di Lampung mungkin banyak nilai-nilai filosofis lagi di Lampung yang saya dapat yang mungkin sama. Tapi tentu warna kehidupan masyarakat Jawa itu lebih banyak saya ada waktu saya sekolah Jogja, dan saya sublimasi dengan karakter saya sebagai orang Lampung. Akhirnya ya terbentuk menjadi sosok yang
ya dengan tidak kehilangan jati diri saya sebagai orang Lampung, tapi saya belajar daripada kearifan lokal yang ada di tanah Jawa. Iya, luar biasa Pun. Pun seperti yang kita tahu kan Pun ini seorang pemangku adat nih Pun. Nah, apa reaksi teman-teman di Jogja ketika tahu Pun itu seorang bukan pemuda Lampung biasa gitu Pun? Apa reaksi mereka Pun? Nggak pernah ada yang tahu. Oh, nggak pernah ada yang tahu Pun? Karena bagi saya itu kan identitas saya di tempat asal. Oh iya benar. Yang tidak perlu saya bawa ke sini. Menurut saya tidak ada gunanya juga. Karena di sini justru saya harus menyesuaikan diri lagi menyatu ya. sama mereka, setara, harus sama-sama, dan mereka harus betul-betul merasa sahabat yang sederajat, egaliter. Yang nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada Mulai yang tahu. tahu-tahunya itu setelah saya ya di tahun-tahun setelah saya mulai menikah. Di situ kan ada berita dalam dunia, dalam berita pernikahan Raja Skala Berak Lampung. Itu dalam berita. Nah, waktu itulah saya ditelepon oleh kawan-kawan saya. Mau di Lampung ini Edward ya. Mas ya. Oh iya, saya ngikuti ada di zaman kakek-kakek saya dulu aja, bilang tradisi yang adatnya kearifan lokal. Karena kita kan sekarang ini payung kita kan NKRI, tapi kearifan lokal harus kita jaga supaya kita berinteraksi dengan baik, rapat dan guyup. Jadi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya Pun ya. Dan sengaja bagi saya waktu itu di sana ada kerajaan juga. Iya, kerajaan Jogja. keraton ya Iya. Pun ya. Waktu itu di Gajah Mada, saya Sultan Hamengkubuwono X ini di Fakultas Hukum Gajah Mada juga. Oh, satu alma mater ya Pun? Iya, bahkan saya ketemu dialog waktu itu kami sering panggil Mas Jun, Arjuna Darpito. Beliau senior, beliau ada di sana. Waktu sebagai mahasiswa kelihatan sekali. Beliau sosok itu seorang raja, begitu santun, baik, komunikasi. Oh, kita sosokan kan, kita nggak ada apa-apanya. Itu kira-kira saya pikir. Pendatang gitu ya Pun Iya, ya? pendatang di sana. Kalau di kampung kita boleh lah. Nah, kalau di masa remaja Pun, ada nggak sih kegiatan di luar kampus atau di luar kuliah yang pernah Pun ikuti gitu Pun? Iya. Saya jadikan sekolah di Jogja itu bukan hanya sekolah di sana, tapi untuk juga mencari hal-hal yang tidak saya dapatkan selama di Sumatera. Saya di sana pertama meneruskan kebiasaan ini yang saya tekuni itu. Kalau di sini dulu saya belajar pencak, kalau di Jogja saya masuk bela diri Sorinji Kempo. Nah, jadi saya menekuni Kempo dulu. Terus kemudian saya latihan terjun payung. Wow. Ya, karena itu kan hal-hal yang menantang gitu kan. Nah, sudah itu hiking, daki gunung, lain segala macam. Kemudian juga saya sering jalan-jalan. Kita kan dikasih orang tua motor kan. Jalan-jalan lah saya ke Solo, Jogja, Jawa Timur, ke pesantren-pesantren. Oh iya. Jadi kalau bulan-bulan puasa, saya tuh mukimin. Misalnya ke pesantren ini, pesantren itu. Belajar apa? Belajar agama. Mendalami agama lagi Iya, ya Pun mendalami ya? agama. Bagaimana cara sholat yang baik, ini yang baik. Bagaimana cara kita supaya kita bisa lebih memahami tentang ini ya, tentang fikih, tentang huruf ini cabang-cabang dalam kita gitu. Misalnya kalau sekarang ini kita sholat Jumat di satu tempat, tapi mau jalan, bagaimana nyatukan sholat Jumat ini supaya sholat asar kita bisa ini. Nah ini hal-hal yang buruk cabang-cabang itu saya tanyakan kalau saya ke pesantren-pesantren gitu ya, sampai Jawa Timur, ke Lirboyo itu pernah, ke ada pesantren di Jawa Timur Kiai Hamid, di Beringin Arak itu namanya Kiai Husnan, almarhum itu. Saya sering ke sana belajar baik. Mungkin sampai sekarang saya yang kiainya masih hidup ada di pondok pesantren Miftahul Holbi di daerah Jawa Timur di Desa Tawar Pojejer. Itu membentuk sejak dari awal. Saya sebenarnya sudah menjadi nadin, artinya sudah akrab dengan kiai-kiai di Nahdlatul Ulama. Saya waktu itu, walaupun di
universitas saya dulu, saya di Menwa, dari Semen Mahasiswa, karena ya saya senang tampilan-tampilan gitu lah kan, apalagi saya juga. Tapi saya juga aktif untuk belajar berorganisasi di HMI. Oh, HMI, Ya, Himpunan Mahasiswa Himpunan Indonesia. Mahasiswa Islam. Kalau saya nggak pernah masuk belajar HMI, mungkin nggak bisa pidato saya. Oh, oke. Justru di HMI itu saya belajar berpidato, belajar berorganisasi, walaupun cetek-cetek saja, enggak seperti aktivis-aktivis, enggak. Hanya ingin belajar apa-apa yang diajarkan. Basic-basic dan pengkaderan HMI itu bagus. Untuk mengajarkan kita bisa berorganisasi, bisa memimpin rapat, dan lain sebagainya. Itu belajar di HMI saya. Apapun kesan atau mungkin suatu kejadian yang sangat memorable atau sangat sangat diingat sama Pun sampai sekarang itu di HMI Pun. Yang saya katakan tadi bahwa dulu waktu sekolah di Lampung juga kan anak-anak nakal aja lah ya. Masuk Jogja juga ini. Saya sekolah di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Tetapi saya juga sekolah di Universitas Gadjah Mada. Fakultas Hukum, 2 sekolah saya. 2 ya Pun. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Universitas Gadjah Mada. Jadi interaksi saya dengan kawan-kawan itu banyak. Kawan-kawan yang terutama dari Bugis Makassar, dari Batak, dari Banten, terus sama dari sana. Kemudian kalau di Gadjah Mada tentu orang-orangnya beda. Saya tidak pernah berorganisasi dulu. Tidak pernah berorganisasi. Ya itu aja, hanya jalan-jalan ini aja nakal sama kawan-kawan ini. Sehingga saya sadar ada kelemahan saya nih. Kalau ada kegiatan suatu rapat organisasi, misalnya di Lampung, saya ini nggak bisa seperti mereka, kelihatan mereka. Akhirnya saya masuk HMI. Di HMI itulah saya belajar. Akhirnya karena saya tak di drill di sana, bisa pidato saya. Mulai perlahan bisa ya Pun. Dipaksa. Begitu saya batra, saya ingat mungkin dari sini Pak Bagjo Lazmi langsung coba ini Edward Penong, Anda bicara sebagai seorang bupati menyambut kehadiran rombongan gubernur di desa ini, silakan. Wah, pucat saya kan. Itu pertama kali bupati udah pucat saya kan. Begitu biasanya kalau pernah di HMI kan, pucat saya nggak ngerti. Tapi itu bagi saya, waduh, kenangan betul bagaimana saya pucat nggak bisa itu. Akhirnya saya ikuti terus, akhirnya saya bisa. Ya intinya saya katakan, kalau saya tidak pernah di HMI, nggak bisa pidato saya sampai sekarang. Berarti sangat berkesan ya Pun di HMI itu Pun. Nah, kalau misalkan kan Pun merantau nih ke Jogja nih ya Pun. Nah, kan pasti ada kebiasaan dari Lampung yang mungkin terbawa di Jogja Pun. Ada nggak kebiasaan mungkin makan seperti yang tadi Pun? Nah, kalau misalkan sambal Pun, kan kita sering nyeruit nih warga Lampung Pun. Kalau di Jogja udah dikenalin belum Pun? Oh iya, kalau itu nggak bisa hilang itu. Karena itu kan dari kecil. Kalau sambal nyeruit itu nggak bisa hilang. Tapi saya adaptif. Saya senang gudeg. Oh, Saya senang Jogja gudeg. ya Pun? Wah, udah itu sangat senang. Gudeg senang sekali karena tiap malam itu jalan kita. Ada namanya Kertek, daerah Kertek dekat Malioboro itu ada gudegnya enak. Kita biasanya ke sana. Bahkan kalau kita ini lagi nggak punya duit, dengan kawan-kawan saya anak-anak sama pergi jual jaket, jual baju ada namanya di Jogja itu shopping center. Pas di shopping center itu di belakang itu ada satu tempat agak gelap-gelap, ada lampu-lampu sentir. Jadi kita bawa baju kita. Kan biasanya lampu itu dia lihat itu pakai itu kayak matador itu kan, wah, dihargai sekian. Saya kawan-kawan beli, baru jalan makan beli gudeg. Sering kita anak-anak Jogja, tidak anak pejabat juga yang sekarang ini masih ada kawan-kawan saya di Jogja itu sama begitu. Kalau udah mendekati akhir bulan, wesel belum sampai, ya kami jalan itu ke shopping center itu, pergi namanya break market di sana, bawa baju atau celana-celana mungkin mahal. Nah kita jual di sana. Buat makan gudeg gitu ya. Kita makan gudeg,
Sambil berapa hari kemudian ini Wesel datang, selesai Wesel langsung beli lagi pakaian. Itulah kenangan sebagai ini apa mahasiswa rantau waktu itu di Jogja. Sangat sangat memorable ya sebenarnya itu. Luar biasa. Oke Pun, nanti mungkin kita akan ngobrol lagi ke jenjang karir, tapi setelah yang satu ini tetap di LDS TV dan tetap di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Putra Lampung itu bukan Pak Haus orang Lampung asli. Pak Eros putra Lampung. Di Lampung banyak. Di daerah saya di Suwon sana, yang terdiri masyarakat dari daerah Jawa Tengah itu putra Lampung semua, karena mereka sudah masuk dalam keadatan saya, bahkan gelar-gelar mereka Raden apa segala macam, dan dalam kegiatan adat mereka tampil di depan, kecintaan mereka terhadap Lampung.